Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran kitab Syafinatun Najah. Faslun fi bayani arkanil imani. Faslun utawi iki iku ono fasal suci. Fi bayani arkanil imani ing dalam jelasake piro-piro rukun iman. Setelah kita tahu rukun-rukun Islam yang jumlahnya ada 5, kita juga harus tahu rukun iman yang jumlahnya ada 6. Arkanul iman utawi piro-piro rukun iman iku sitatun ono 6. Rukun iman jumlahnya ada 6. Hal-hal yang harus kita imani, kita yakini, kita percayai. Antuk mina nyatane yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah. Yang pertama, kita harus iman kepada Allah, iman kepada wujudnya, iman kepada bahwa Allah itu Maha Esa, iman kepada bahwa Allah itu Maha Kuasa, iman bahwa Allah itu mempunyai sifat iradah dan lain sebagainya. Wa malaikatihi, dan juga malaikat Allah. Iman bahwa Allah memiliki begitu banyak malaikat, dan yang wajib kita hafal, yang wajib kita kenal hanya ada 10: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan juga Ridwan. Wa kutubihi, dan juga iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa kutubilan piro-piro kitabe Allah, wa rusilan piro-piro utusane Allah. Iman bahwa Allah menurunkan wahyunya, iman bahwa Allah menurunkan firman-Nya, iman bahwa Allah menurunkan perintahnya, lalu diwujudkan dalam kitab-kitab. Yang kita ketahui, kitab-kitab yang Allah turunkan ada 4, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran, serta beberapa suhuf seperti suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, wa rusulihi, dan juga para utusan-utusan Allah. Kita juga harus iman bahwa Allah memiliki begitu banyak utusan. Jadi Allah mengutus 124.000 nabi, lalu yang diutus sebagai nabi dan rasul 313 jumlahnya, dan yang wajib kita ketahui hanya 25. Dan kita harus meyakini bahwa mereka semua ini adalah utusan Allah yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Sehingga apa yang beliau sampaikan tentu ini adalah suatu kebenaran, suatu hak, suatu yang wajib kita ikuti, wajib kita patuhi, dan setiap larangan yang para nabi ini sampaikan itu wajib kita hindari. Wabil yaumi, lan iman kelawan dino al-akhiri kang akhir. Kita juga harus iman bahwa dunia ini akan berakhir, akan datang hari kiamat, hari di mana setiap ciptaan Allah ini akan dimusnahkan, lalu akan dibangkitkan kembali, lalu akan ada kejadian di mana semua makhluk akan dikumpulkan, yaitu di padang mahsyar, lalu akan ada mizan, lalu akan ada timbangan, lalu akan ada yaumul hisab, di mana setiap amal perbuatan kita ini akan dihitung, akan diperhitungkan oleh Allah, yang nantinya akan menjadi acuan apakah kita akan dibalas dengan surga, tentu yang itu yang kita harapkan, atau kita akan dibalas dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus iman itu semua. Kita harus iman bahwa kematian ini bukanlah akhir. Kematian hanya pintu
menuju jalan dunia yang baru, yakni alam akhirat, di mana di sana hanya ada dua tempat, yaitu surga dan juga neraka. Wabil qadri lan iman kelawan qadar, iman kelawan qadar, khairihi yo bagusnya qadar, wa syarrihi lan oloni qadar, minallahi saking Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Iman bahwa qadar, kepastian setiap hal yang sudah dipastikan, apa yang terjadi di dunia ini, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu kita ditakdir, kita dipastikan oleh Allah sebagai orang yang tampan atau orang yang tidak tampan, orang yang kaya atau orang yang tidak kaya, orang yang pintar atau orang yang tidak pintar, orang yang sukses ataupun orang yang gagal, orang yang mempunyai jabatan ataupun tidak, bahwa setiap hal yang terjadi ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana khairon, maka kita harus syukuri. Ketika hal tersebut ini adalah kebaikan, kepastian yang Allah berikan kepada kita ini adalah suatu hal yang baik, maka kita sebagai hambanya harus bersyukur. Ketika hal yang Allah pastikan ini adalah suatu hal yang tidak baik bagi kita, berupa bala, berupa bencana, berupa sakit, maka hal yang harus kita lakukan sebagai hambanya adalah bersabar. Karena keduanya ini dari zat yang sama, keputusan zat yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar dan dengan syukur ini kita akan mendapatkan ridhonya, kita akan mendapatkan pahalanya. Sehingga nanti entah itu baik, entah itu buruk, itu akan diganti oleh Allah dengan hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.